akan beribadah dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat hari ini. Hanya karena kemurahan-Mu kami ada. Dan hari ini kami ada untuk memuji dan memuliakan Engkau. Lawat kami Tuhan, berkati ibadah kami. Kami mengundang-Mu Tuhan. Kami mengundang-Mu Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami. Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau ada, Engkau hadir di tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini.
sebab Engkau layak terima pujian kami. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, kami rindu melayani Engkau Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Pujilah nama Tuhan, sembah dan memuliakan. Bunyikan gambusku, oh badai hatiku rindu Tuhan, rindu melayani, amin, ku berikan hanya padamu. Haleluya. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu, agar hidupku Tuhan layak di hadapan-Mu. Pujilah nama Tuhan, sembah dan memuliakan. Bunyikanlah gambusku, oh badai dan Haleluya. Saudara tetap bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang selalu mendengar seruan hati kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah gelap, kami percaya Engkau bersama dengan kami. Haleluya. Bapa, Kau mendengar seruan hatimu. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku.
Menyembuhkan
mengalir kuasa dari tempat para kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. setiap seruan hati kami. Kasih-Mu selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Sekalipun kadang kami harus melewati lembah yang kelam, tapi kami tetap percaya Roh-Mu terus bekerja atas kami. Kami tenang sebab Engkau bersama dengan kami Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan Engkau. Sebentar kami akan menikmati firman-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, yang akan merubah setiap kami, memulihkan hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya setiap kami boleh menikmati berkat yang sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Pentakosta atau Pentakosta. Haleluya. Hari ini adalah di mana di seluruh dunia yang mungkin beraliran karismatik ya, merayakan hari Pentakosta. Pagi hari ini, sebab itu saya memberikan tema firman Tuhan Pentecost Day. Bahasa Inggrisnya sama dengan hari Pentakosta. Kita akan belajar bersama sebagai orang percaya, bagaimana kita sebagai umat Tuhan tahu seberapa banyak kita mengerti tentang hari Pentakosta itu. Sebelumnya kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, diberkati Tuhan yang membaca, mendengar, perhatikan dan melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Pagi hari ini kita akan belajar. Saya memberikan bagian-bagian penting yang harus kita pelajari. Walaupun mungkin kita merasa saya sudah banyak tahu, tetapi kita akan belajar apakah hari Pentakosta itu. Hari ini dirayakan hari Pentakosta.
Apakah hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta adalah yang pertama adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi kita sudah mengikuti ya, Bapak Gembala memang memberikan secara runtut bagaimana ketika kita merayakan hari Paskah, di mana Tuhan Yesus sudah menebus dosa, kita dibebaskan dari segala perbudakan dosa saat Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit di hari Paskah itu. Maka setelah hari Paskah ada masa 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kita sudah belajar bersama bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri, membalut hati yang terluka, yang kecewa, yang gelisah ya. Tuhan Yesus datang selama 40 hari. Dan di hari yang ke-40 kita rayakan kemarin adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tepat di hari yang ke-40. Dan seperti bukan tradisi, tetapi kita ingin melakukan seperti yang firman lakukan. Selama 10 hari kita doa malam. Bahkan gereja yang tidak karismatik pun doa 10 malam. Namanya doa novena ya. Jadi ada doa 10 malam. Dan tepat pada malam yang ke-10 seperti hari ini adalah hari Pentakosta, hari ke-50. Jadi Pentakosta adalah artinya hari ke-50 setelah hari Paskah. Kita sebagai orang percaya harus tahu kenapa kok disebut hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta? Jadi hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Apakah hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta adalah hari penggenapan janji Tuhan. Kita tahu bersama, kita sudah belajar ya dari Bapak Gembala minggu kemarin bagaimana syarat menerima janji Tuhan ya. Jadi hari Pentakosta adalah hari penggenapan janji Tuhan. Kalau kita belajar bagaimana Tuhan sudah berjanji kepada murid-murid yang gelisah, aku akan memberikan penolong yang lain. Kamu tidak akan kubiarkan sendiri. Kamu bukan yatim piatu. Ada penolong yang setia menyertai hidupmu. Penolong lain adalah Roh Kudus. Hari Pentakosta adalah hari digenapinya janji Tuhan. Berikutnya, apakah hari Pentakosta itu? Menurut perjanjian lama, hari Pentakosta disebut hari di mana umat-umat Tuhan, khususnya bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, mereka alami pembebasan dari perbudakan tanah Mesir. Nah, di situ umat Tuhan mendapatkan 10 perintah Tuhan melalui hambanya Musa. Jadi hari Pentakosta juga diperingati turunnya 10 perintah Tuhan kepada hambanya Musa bagi umatnya, yaitu dalam perjanjian lama bangsa Israel. Bisa dilihat dalam Keluaran 34 ayat 22, Ulangan 16 ayat yang ke-9 bagi yang mencatat. Selanjutnya, apakah hari Pentakosta itu? Hari Pentakosta adalah hari di mana umat Israel yang tadinya diperbudak, dia sudah dibebaskan dan dia mulai menabur. Mereka mulai menanam. Dan hari ini adalah hari panen raya besar. Selama 7 minggu, pertama kali bangsa Israel menikmati berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Di situ disebut hari Pentakosta. Mereka panen di hari yang ke-7 selama 7 minggu. Dan di hari yang ke-7 minggu itu mereka memberikan perayaan, dikatakan hari Pentakosta, hari ucapan syukur atas berkat Tuhan bagi bangsa Israel. Kalau kita dalam perjanjian baru, kita sudah memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita. Hari Pentakosta adalah hari di mana kita harus bersuka cita sebab kita sudah dibebaskan dari segala perbudakan dosa. Bukan lagi perbudakan seperti bangsa Israel di tanah Mesir, tapi perbudakan dosa, perbudakan roh-roh duniawi, roh-roh yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dibebaskan dari segala ikatan yang membelenggu kita. Itulah hari yang kita rayakan, hari Pentakosta.
Selanjutnya, hari Pentakosta adalah hari pergerakan gereja mula-mula. Disebut breakthrough, jadi terobosan. Sejak hari Pentakosta itu, sejak hari dicurahkannya Roh Kudus, gereja Tuhan semakin bekerja, semakin berkembang, gereja Tuhan semakin bertumbuh. Saat itu kita tahu bersama bahwa Roh Kudus yang bekerja melawat para rasul, sehingga para rasul yang tadinya takut-takut, sembunyi-sembunyi, setelah hari Pentakosta mereka bergerak, mereka keluar, mereka lakukan terobosan yang luar biasa. Hingga Petrus yang tadinya pernah bersalah, dia setelah diurapi Tuhan, setelah dipenuhi kuasa Roh Kudus, Petrus dapat memenangkan 3.000 jiwa sekali berkhotbah. Luar biasa. Pergerakan gereja mula-mula yaitu ditandai dengan hari peringatan hari Pentakosta itu. Inilah beberapa hal yang kita harus mengerti apa itu hari Pentakosta. Saya memberikan poin berikut. Pentingkah hari Pentakosta itu? Pentingkah? Seberapa penting? Sehingga kita harus memperingatinya, sehingga kita harus mengingatnya terus, kita harus merayakannya. Hari Pentakosta adalah hari raya bangsa Israel, hari raya umat Yahudi. Ada hari raya Sabat, ada hari raya Paskah, ada hari raya Pentakosta, ada hari raya roti tidak beragi, ada hari raya Pondok Daud, ada banyak hari raya besar. Tetapi hari raya Pentakosta berbeda. Kalau hari-hari yang lain ditandai dengan pesta, dengan pernak-pernik seperti hari Natal, hari Paskah itu telur-telur ya banyak. Tetapi hari Pentakosta adalah hari di mana umat Tuhan bergumul, umat Tuhan berdoa. Secara spiritual mereka merayakan hari ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Jadi kita akan belajar seberapa penting hari Pentakosta itu. Yang pertama, tentu sangat penting. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya sampai detik ini kita tetap memperingatinya, melakukannya. Kita akan belajar seberapa penting, sebab hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hari Pentakosta adalah hari di mana dicurahkan kuasa Tuhan. Seperti yang kita baca, dikatakan ayat yang ke-8 dari Kisah Rasul pasal 1, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kita ini tidak ada apa-apanya tanpa Roh Kudus. Sebab itu penting kita memperingati hari Pentakosta itu. Hari di mana kuasa Tuhan dicurahkan bagi orang percaya. Memang tidak hanya dicurahkan pada waktu itu, dan tidak hanya dicurahkan pada saat hari-hari Pentakosta seperti yang kita rayakan pagi hari ini, tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua dan menjadi peringatan bagi kita bahwa sangat penting hari Pentakosta itu, di mana dicurahkan kuasa Tuhan atas kita. Sebab kita tidak dapat hidup dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kuasa Roh Kudus. Kita perlu kuasa Tuhan yang memimpin, yang memenuhi hidup kita. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-4, saya baca dengan cepat, tetap di lembaran itu. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sampai ayat itu. Di sini jelas Yesus melarang, dikatakan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Padahal di dalam Injil Matius pasal 28, Tuhan Yesus mengutus, pergilah kamu bersaksi. Saya baca saja supaya tidak keliru. Matius pasal 28 ayat yang ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir
zaman. Injil Matius katakan Yesus sendiri memerintah murid-murid untuk pergi. Tetapi Kisah Rasul pasal 1, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Sebab apa? Tuhan tahu bahwa pengetahuan kita manusia terbatas. Murid-murid 3,5 tahun sangat cukup mengenal siapa Yesus secara teori. Siapa Yesus bisa mereka saksikan. Sebab murid-murid bersama dengan Tuhan, dia melihat sendiri, mendengar sendiri, mengalami sendiri pelayanan Yesus. Sehingga mereka secara manusia siap untuk pergi, bersaksi, menjadi pemberita Injil. Tetapi dalam Kisah Rasul 1, Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena Tuhan tahu mereka perlu kuasa Roh Kudus. Mereka perlu kuasa impartasi Tuhan itu dicurahkan atas mereka. Mereka tidak dapat melayani dengan kekuatan sendiri. Mereka tidak dapat melayani secara teori manusia. Tetapi mereka perlu kuasa Tuhan penuh atas mereka. Sebab itu Tuhan Yesus melarang. Tuhan Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Kita tahu bahwa kekristenan tidak dapat dipisahkan dari pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Kalau kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya tidak punya pengalaman hidup bersama Roh Kudus, berarti hidup kita tidak dipimpin Roh Kudus. Kalau saya mau baca ayat-ayat orang yang tidak dipimpin Roh Kudus, berarti dia tidak di dalam Tuhan. Kita akan belajar di dalam Roma pasal yang ke-8. Saya akan baca ayat ini, sekalipun agak banyak, saya akan baca dengan cepat. Roma 8 ayat 1 sampai 9. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Haleluya. Sangat jelas ayat ini, bagaimana kita harus hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Kekristenan yang mengalami kelahiran baru, dia harus mengalami satu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau orang Kristen hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus, firman Tuhan katakan, ia bukan milik Kristus. Hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu, kita syarat dengan dosa, banyak kekurangan, kelemahan. Seringkali kita mau, tetapi kita tidak mampu. Sebab itu kita perlu Roh Kudus. Kita perlu penolong yang lain. Kita perlu kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Roh Kudus bukan sekedar kuasa bahasa lain. Memang firman Tuhan katakan tanda orang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa lain.
berbahasa lidah. Tetapi bukan itu saja. Yang terpenting adalah bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita menghasilkan buah-buah roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ada kasih, ada sukacita, ada kebaikan, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Itu umat Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak lagi milik Kristus. Firman Tuhan katakan demikian. Bapak Ibu, ya memang kita masih jatuh bangun dalam dosa. Ada pujian katakannya. Tetapi jangan kita terlena dengan kelemahan kita sebagai manusia. Kita ingat Daud juga pernah bersalah. Salahnya kalau dipikir, wah, tidak bisa diampuni kalau secara manusia. Dia bunuh Uria, dia ambil istrinya. Itu dosa yang tidak bisa diampuni secara manusia. Tetapi kita lihat Daud diampuni. Daud karena hidupnya dipimpin Roh Tuhan, ketika dia bersalah, dia bertobat walaupun harus melewat hambanya Nabi Nathan. Bapak Ibu, memang kita tidak bisa bersih dengan sendirinya. Kita perlu kuasa Tuhan terus membasuh hidup kita, membersihkan hidup kita dari segala dosa yang seringkali kita perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, lewat perkataan menyakiti orang, lewat perbuatan yang seringkali jadi siap buat orang lain, bahkan lewat cara berpikir. Syarat dengan dosa, hidup kita syarat dengan dosa. Tetapi saat kita hidup di dalam Tuhan dan dipimpin oleh Roh Kudus terus mengingatkan kita. Roh Kudus terus menggiring, kamu sudah salah, ayo balik jalan benar, ayo balik ke jalan Tuhan. Itu pentingnya memiliki kuasa Roh Kudus. Apakah saya punya kuasa Roh Kudus? Semua kita yang percaya kepada Kristus, kita punya kuasa Roh Kudus. Itu firman Tuhan katakan. Setiap kita punya kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu, ketika kita bersalah, ketika kita berdosa, kita tidak tinggal di dalam keadaan bersalah dan berdosa. Kita selalu menyesal, kita selalu mau berubah. Tetapi ingat, jangan lakukan kesalahan yang sama. Katanya itu bodoh. Jadi jangan lakukan kesalahan yang sama. Jangan terus berbuat dosa. Tetapi mari kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita melihat, pentingkah kita memperingati hari ketuanan Roh Kudus atau hari Pentakosta ini? Penting mengingatkan kita bahwa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita harus hidup dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Biarlah hari-hari ini kita mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Kita introspeksi diri. Kalau kuasa daging sudah mulai menguasai kita, kita harus kembali minta, Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Pimpin hidupku, penuhi hidupku. Minta, segera kita minta Tuhan memenuhi kita dengan kuasa rohnya. Minta hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, pentingkah kita memperingati hari Pentakosta itu? Penting. Di sini mengingatkan kita bahwa Kisah Rasul tadi pasal yang ke-1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bagian penting yang kedua, ada tugas penting bagi kita, yaitu kita menjadi saksi Kristus. Oh enggak, itu urusan hamba Tuhan. Tidak bisa. Setiap orang percaya punya tugas dan tanggung jawab ini. Dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria,
dan sampai ke ujung bumi. Kata kamu semua pengikut Kristus, kamu akan menjadi saksiku. Ketika itu di loteng Yerusalem ada 120 orang dipenuhkan kuasa Roh Kudus. Berita ini diberikan kepada mereka, dan Petrus menambahkan jiwa dari 120 menjadi 3.000. Dan dicatat dalam Kisah Rasul 6 bahwa mereka terus bertambah banyak. Mereka terus bertambah banyak, sehingga tidak dikatakan jumlahnya lagi oleh Lukas, karena Injil Kisah Rasul ditulis oleh Lukas. Tidak lagi dituliskan jumlahnya, karena terus bertambah banyak. Ini karena keterlibatan seluruh orang percaya, seluruh murid-murid Tuhan untuk menjadi saksi. Mereka bersaksi siapa Tuhan, bagaimana Tuhan, mengapa harus percaya Tuhan, dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar sendiri, mereka alami, itu yang mereka saksikan. Jadi tugas menjadi saksi ini sangat penting. Kita kalau tidak dengar, tidak melihat, tidak menyaksikan, lalu mengatakan, berarti kita saksi dusta. Tetapi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, yang kita alami, yang kita terima, yang kita rasakan, lalu kita saksikan, itulah kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Penting untuk kita mengingat bahwa kita adalah saksi Tuhan, dan kita harus mengerjakan tugas bagian kita. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 saja, saya akan baca sampai ayat yang ke-14. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bahkan saat kita tidak bisa berkata-kata pun, kalau kita punya kuasa Roh Kudus, kita siap menjadi saksi Kristus. Tadinya murid-murid bersembunyi, takut. Siapa sih Petrus itu? Tetapi ketika mereka diberikan kuasa yang dahsyat itu, Roh Kudus turun ke atas mereka. Kamu akan menerima kuasa. Maka mereka memiliki keberanian yang luar biasa. Keberanian yang tidak dapat mereka bayangkan. Mereka melayani, mereka bersaksi, mereka bekerja, mereka memberitakan hingga murid Tuhan terus bertambah banyak. Dan kita tahu memang pengikut Kristus terbesar di seluruh dunia. Sebelum ada agama lain yang masuk, banyak murid Tuhan. Sebelum mereka mengundurkan diri, sebelum mereka meninggalkan Tuhan karena hal-hal macam-macam yang ada di dunia, ikut Tuhan banyak. Karena mereka semua terlibat untuk bersaksi, terlibat untuk melayani, terlibat untuk memberitakan siapa Yesus. Beritakanlah Yesus bahwa dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tidak ada yang dapat datang kepada Bapa jika tidak melalui Tuhan Yesus. Itu yang harus kita beritakan. Jadi kita tahu bahwa ada tugas penting bagi kita. Ketika kita memperingati hari Pentakosta, kita jadi ingat, oh iya, saya punya tugas penting. Saya menjadi saksi Kristus. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara kita memaknai hari Pentakosta. Sangat cepat. Yang pertama, makna dari hari Pentakosta ini adalah percaya kepada setiap janji Tuhan. Kita sudah membaca bahwa penggenapan janji Tuhan itu salah satunya hari Pentakosta. Ada banyak janji Tuhan, tapi janji di mana Tuhan tidak mencurahkan kuasanya ini digenapi. Jadi hari peringatan hari Pentakosta ini memberikan makna kepada kita. Kita harus percaya. Kita harus percaya kepada janji Tuhan. Kita harus percaya kepada setiap perkataannya. Ya dan amin. Kita harus mempercayainya. Jadi memberikan makna untuk kita pegang.
apapun janji Tuhan yang kita terima, pegang itu, imani itu, percayalah, engkau akan menerimanya. Ada banyak ribuan, 33.000 janji Tuhan akan digenapi. Pegang, percayai. Bagaimana Tuhan akan menggenapi kalau kita tidak percaya? Sebab itu di peringatan hari Pentakosta ini, mari kita pegang janji Tuhan. Kita lebih percaya lagi kepada janji Tuhan. Sebab di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 10 sampai ayat yang ke-14, di situ jelas bahwa inilah penggenapan janji Tuhan. Dalam nubuat Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 32, bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya atas umatnya. Ini nubuat jauh sebelum Tuhan Yesus lahir, tetapi sudah diberitakan dan ini digenapi. Ini yang harus kita pegang, bahwa kita harus percaya kepada setiap janji Tuhan. Yang kedua, kita harus bersyukur. Bersyukur itu harus kita jadikan gaya hidup kita. Seperti dalam PL, umat-umat Tuhan bersyukur karena dilepaskan dari perbudakan Mesir dan mereka alami berkat Tuhan yang luar biasa. Ketika mereka menabur, mereka menanam, mereka menuai dengan luar biasa. Sehingga dikatakan mereka memberikan ulu hasil. Mereka memberikan buah sulung. Karena itu pertama kali mereka menanam dan mereka menuai hasil apa yang mereka kerjakan. Pertama kali bangsa Israel. Dan ini dirayakan pada hari Pentakosta, hari ucapan syukur. Kalau di kampung suami saya ada hari peringatan hari ucapan syukur. Sampai berminggu mereka mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain, rumah satu ke rumah lain. Terus itu hari pengucapan. Di sana ada hari pengucapan. Saya tahu kalau di gereja lain juga ada, ini hari disebut hari unduh-unduh. Ya, hari ini adalah hari unduh-unduh. Umat Tuhan membawa hasil mereka ke rumah Tuhan. Mereka bawa ulu hasil mereka ke rumah Tuhan. Dan saya tahu masih dilakukan di daerah Bondowoso, juga dilakukan ya, di beberapa saudara ada yang tahu. Jadi ada hari peringatan unduh-unduh. Tapi kita sebagai orang percaya, kita dalam perjanjian baru, kita sudah dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan kita selayaknya harus bersyukur. Selayaknya kita harus bersuka cita. Tadi hari ini hari yang sudah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Jadi bersuka citalah. Dalam keadaan apapun kita harus bersyukur dan bersuka cita. Yang ketiga, makna dari hari Pentakosta, kita harus hidup terus dalam ketaatan dan dalam firman Tuhan. Sebab semua ada upahnya. Kita harus hidupi firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Hiduplah terus dalam ketaatan dan kebenaran firman Tuhan. Kita belajar banyak firman Tuhan bersama Bapak Gembala. Bapak Gembala menyampaikan firman seperti PA ya, seperti mengajar seorang guru kepada murid-muridnya. Kita banyak tahu firman Tuhan. Seberapa banyak kita sudah tahu, mari kita hidupi, kita taati. Jadi sebagai orang percaya, mari kita hidup terus dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh kuasa Tuhan. Tidak lagi hidup oleh kuasa yang ada di dunia ini. Selanjutnya, kita harus menjadi saksi. Ini makna yang harus kita terima saat kita memperingati hari Pentakosta. Jadi saksi. Seberapa bisa harus jadi saksi? Kepada siapa saja. Di sini ada ibu yang selalu bersaksi dengan penuh keberanian. Siapa saja. Ayo, kalau mau sembuh, datang ke gereja. Nanti Tuhan sembuhkan. Wah, sangat berani. Jadi kita harus punya keberanian untuk bersaksi. Dia mau terima, puji Tuhan. Tidak terima, ya tidak apa-apa. Yang penting kita bersaksi. Siapa Yesus? Kehebatan Yesus dalam hidup kita, itu yang harus kita saksikan. Kita harus menjadi saksi dalam kehidupan kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Saya tidak bisa ngomong. Jadi bagaimana? Saya mau berbuat saja. Oke. Saya mau berbuat saja supaya saya jadi saksi. Bagus. Lewat perbuatan kita, kita bisa jadi berkat. Kita mungkin tidak bisa banyak bicara, tapi kita melakukan
melakukan, maka kita juga bisa menjadi kesaksian buat banyak orang. Puji Tuhan, biarlah di hari raya Pentakosta ini kita terima, kita peringati dengan kita memahami apa hari Pentakosta itu, seberapa penting hari Pentakosta itu, dan apa makna dari hari Pentakosta itu. Biarlah 3 poin ini kita terima, dan kita jangan hanya terima untuk mengerti, tapi mari kita hidupi dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita bersyukur di hadirat Tuhan. Saja kita semua nyanyikan pujian ini tadi, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi kita. Mari penuhi hidupmu dengan kuasa Tuhan. Hiduplah dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Haleluya. Biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Saja kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini dan kita akan bersyukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengangkat kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Kita katakan kita, mari mengalirlah kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir yang Dia hadir di sini, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Kami yakin Kau hadir di tengah kami, Tuhan. Memulihkan setiap hati kami, menyembuhkan segala sakit kami. Oh Bapa, kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Ku kan tenang bersamamu. Aku kan tenang bersamamu. Bapa, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu hadir di tengah kami. Roh Kudus menguasai kami. Roh Kudus menjadi bagian dalam hidup kami. Hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus. Kuasa-kuasa lain yang bisa mengikat kami patahkan dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Penuhi kami dengan kuasa Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa Roh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami. Kami yakin percaya kuasa Roh Kudus berkarya dengan dahsyat yang ajaib di tengah-tengah perhimpunan kami. Baik kami yang ada di rumah Tuhan maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Roh Kudus bekerja menjamah, memulihkan, menyembuhkan setiap kami Tuhan. Kami percaya kami tidak ada dalam keadaan yang sama.
Kami berbeda oleh karena kuasa Tuhan yang berkarya di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadiran-Mu. Engkau memberkati setiap kami semua yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, yang bersekutu memuji menyembah Tuhan. Berkati rumah tangga umat-umat-Mu. Berkati pekerjaan umat-umat-Mu. Berkati anak-anak muda yang berstudi Tuhan, menjadi anak-anak muda yang sukses, yang berhasil, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Engkau memberkati setiap tangan yang mempersembahkan korban persembahan kepada Tuhan. Bahkan hak milik Tuhan yang dikembalikan dengan setia. Tuhan memberkati sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di setiap hidup kami. Engkau ada dalam setiap hati kami. Engkau memenuhi kami. Engkau memimpin kami. Dan kami berdoa untuk kota kami Bondowoso, untuk negara kami Indonesia. Berkati bangsa kami, berkati kota kami, pulihkan Tuhan untuk masuk dalam babak kehidupan baru, kehidupan normal dengan tatanan yang baru. Biarlah Tuhan mampukan kepada kami semua untuk hidup dengan tatanan yang baru ini. Kami boleh hidup bersama, bersinergi Tuhan, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kami boleh melihat perbuatan Tuhan yang ajaib nyata di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah kota kami. Berkati seluruh tim yang bekerja untuk pandemi COVID-19, baik tim medis, tim gugus tugas Tuhan. Berkati mereka semua yang bekerja keras untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Tuhan berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan berkati hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Di hari Pentakosta ini kami boleh mengingat betapa pentingnya hidup dipimpin Roh Kudus. Betapa pentingnya kami hidup memanai kuasa hari Pentakosta dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami akhiri ibadah kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Berkat dari Allah Bapa yang dikerjakan lewat kuasa Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, yang memberikan sukacita, damai sejahtera, pengharapan baru dalam kehidupan kita. Kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Dan kami akhiri ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pulang bersama dengan Tuhan.